Halo Besti, balik lagi nih di tongkrongan pecinta film paling asik, Sinema Sesat. Bahas film sampai tersesat. Coba deh kalian bayangin, kalian cewek cantik, jago nari balet, anggun banget deh pokoknya. Tapi di balik sepatu dansa yang indah itu, kalian sebenarnya lagi dilatih buat jadi mesin pembunuh sadis yang gak segan-segan motong tangan orang di toilet umum. Gak cuma itu guys, apa jadinya kalau misi balas dendam demi ayah tercinta malah bikin kalian jadi target buruan nomor 1 di dunia. Sampai harus face to face sama si Baba Yaga alias John Wick. Pilihannya cuma 2, kabur atau mati. Nah, kejadian gila itu dialamin sama tokoh cewek badass kita hari ini. Sumpah, aksinya brutal parah dan plot twist keluarganya bikin migrain. Penasaran kan gimana nasib dia lawan satu dunia? Yuk, langsung kita gas ceritanya. Oke Besti, dengerin baik-baik ya. Kisah kita kali ini dibuka dengan vibes keluarga cemara banget nih. Ada Papa Hafir sama putri kecilnya yang gemoy abis. Namanya Eve. Si papa ini saking sayangnya sama si anak, ngasih hadiah kotak musik yang ada mainan balerinanya. Duh, so sweet banget kan? Benda ini tuh bakal jadi harta karun paling berharga buat Eve di masa depan. Pokoknya sentimental banget deh. Tapi ya, namanya juga film action, kebahagiaan itu cuma mitos, say. Tiba-tiba aja, kedamaian mereka dirusak sama pasukan gak dikenal yang nyerbu rumah mereka kayak mau nagih pinjol. Abis para penjaga rumah tewas, biasalah ya, NPC pasti mati duluan. Papa Hafir langsung gercep nyembunyiin Eve. Dengan modal nekat dan skill bapak-bapak protektif, Hafir maju ngelawan para penyerang itu sendirian. Bayangin, one man show gitu loh. Tapi ya, sekeren-kerennya dia, kalau dikeroyok satu kampung ya pasti kewalahan juga dong. Akhirnya si papa ketangkep juga. Sedih banget gak sih liatnya? Terus muncul nih biang keroknya. Si pemimpin penyerangan yang gayanya sok asik. Namanya The Chancellor. Dia ini bos dari kelompok radikal bernama The Cult. Namanya aja udah kedengeran sesat ya, Wak. Si Chancellor ini bilang kalau serangan itu adalah hukuman. Karena Hafir dianggap berkhianat sama organisasi mereka. Pelanggaran berat cenah. Padahal istri Hafir sebelumnya juga udah jadi korban kejahatan mereka. Gak cukup bunuh istri orang, sekarang si Chancellor yang tamak ini mau ngambil Eve juga. Ih, dasar aki-aki red flag. Momennya makin gila pas Chancellor maksa main Russian roulette. Itu loh main pistol-pistolan, tapi taruhannya nyawa. Di situasi hidup dan mati itu, Hafir gak mau pasrah gitu aja dong. Dia ngamuk, berontak terus ngelumpuhin pengawal kayak jagoan silat. Dia langsung nyeret Eve buat kabur dari situ. Tapi sayang 1000 sayang Besti. Pas lagi lari itu, Hafir kena tendakan fatal. Aduh, nyesek banget dengernya. Nyampe di tempat persembunyian, kondisi Hafir udah kritis banget, udah di ujung tanduk lah pokoknya. Sambil napas Senin Kemis, dia minta maaf sama Eve karena udah nyeret anaknya ke dunia gelap gulita ini. Terus, ya udah, Hafir game over alias meninggal. Hiks. Tinggallah si Eve sendirian, cuma bisa natap mainan balerina dari bapaknya dengan tatapan kosong. Momen bawang banget ini. Nah, di tengah galau-galaunya itu, tiba-tiba dateng dong Om Winston Scott. Itu tuh manajer hotel Continental New York yang bestian banget sama John Wick. Winston ngejelasin kalau Hafir itu sebenarnya dibunuh karena dia mau keluar dari The Cult, biar Eve bisa hidup normal kayak anak-anak lain. Mulia banget kan niatnya? Tapi ya, nasi udah jadi bubur. Winston gak bisa bantu banyak karena terbentur aturan dunia bawah tanah yang ribetnya ngalahin aturan birokrasi kelurahan. Tapi dia kasih solusi. Eve bakal dibawa ke Ruska Roma.
Ruska Roma ini organisasi kriminal pimpinan The Director yang ternyata masih ada hubungan kerabat sama Hafir. Eve setuju aja demi nyari aman. To save, ultimately, the Jews. Fast forward 12 tahun kemudian nih guys. Eve udah bukan bocil lagi, tapi udah glow up jadi cewek tangguh di bawah asuhan The Director. Tempatnya sih dari luar kayak gedung teater tari yang estetik, tapi aslinya, itu markas pembunuh. Christ, Eve. Eve dilatih gila-gilaan buat jadi balerina. Istilah kerennya buat pembunuh bayaran elit di sana. Latihannya tuh gak main-main, Besti. Kaki sampai lecet berdarah-darah gara-gara nari balet. Terus lanjut latihan bela diri sama nembak jitu. Bener-bener definisi cantik-cantik mematikan. Why did you fail? Good. Pas udah dirasa siap, The Director ngasih ujian nasional. Ujian terakhir maksudnya. Duel maut lawan kandidat lain. Aturannya simpel. Siapa cepet ngisi peluru, dia yang hidup. Tegang banget woy. Untungnya Eve gercep. Dia berhasil door duluan dan lolos ujian. Oh iya, di masa ini juga Eve sempat ngeliat sekilas sosok legendaris Babang John Wick yang lagi mampir minta tolong. Duh, ketemu idola walau cuma bentar. What you do? Looks like you already have. You can still leave. Akhirnya nih, Eve debut jadi pembunuh bayaran profesional. Proyek pertamanya ngelindungin cewek bernama Park dari gangster rese bernama Il-sung di klub malam. Eve kerjanya rapi banget guys. Si Il-sung sama anak buahnya dibantai abis-abisan. Dan kliennya aman sentosa. Misi sukses, cuan cair. Tapi baru aja mau napas lega abis gajian, Eve malah disergap pembunuh misterius pas lagi di toilet. Bayangin coba, mau pipis aja gak tenang hidupnya. Habis gelut sengit di dalam WC, yang pasti bikin properti hancur lebur, Eve ngeliat sesuatu yang bikin dia dejavu. Di pergelangan tangan si pelaku ada tato simbol The Cult. Itu kan simbol yang sama kayak pasukan yang dulu ngebunuh bapaknya. Tanpa bababibu, Eve langsung motong tangan si pelaku. Iya, dipotong woy, buat jadi barang bukti. Dia bawa tuh potongan tangan ke hadapan The Director, kayak lagi bawa oleh-oleh. Agak psycho ya, besti kita satu ini. Di situ The Director akhirnya jujur soal The Cult. Katanya mereka tuh kelompok fanatik yang gak punya aturan. Beda sama Ruska Roma yang masih punya etika lah dikit-dikit. Masalahnya Ruska Roma sama The Cult ini punya perjanjian gencatan senjata. Jadi gak boleh saling senggol. Tapi ya namanya juga Eve, darah muda, darahnya para remaja. Dia udah kadung dendam kesumat gara-gara kematian bapaknya. Dia nekat banget mau ngeburu mereka. The Director udah ngelarang keras, takut perang dunia persilatan meledak. Tapi Eve mana peduli, si Nenggelis ini keras banget orangnya. Dia diem-diem cabut ke New York buat nemuin Om Winston di Hotel Continental. Winston udah ngingetin bahayanya. Hati-hati Neng, nyawa taruhannya, gitu kali ya. Tapi akhirnya luluh juga. Winston ngasih info penting. Eve bisa ngelacak The Cult lewat anggotanya yang bernama Daniel. Dan tahu nggak, si Daniel ini lagi ada di KH dan kepalanya dihargain $2 juta. OTW Praha kita say. Kita lanjut ke Praha nih Besti. Eve langsung gercep nyusup ke kamar hotelnya Daniel si target buruan itu. Kirain bakal langsung baku hantam. Taunya plot twist. Ternyata Daniel lagi mode bapak-bapak siaga. Dia lagi ngelindungin putri kecilnya si Ella. Daniel curhat kalau dia sengaja jadi target kontrak biar para penculik keluar dari sarangnya demi nyulik Ella. Duh, niat banget sih Pak. Tapi resikonya itu loh bikin jantungan. Dan bener aja dong firasat buruknya, gak pakai lama pasukan The Cult yang dipimpin cewek bernama Lena udah ngepung Hotel Continental kayak mode mau masak. Situasi makin kacau balau, rusuh parah. Si The Cult ini licik banget. Mereka naikin harga kepala Daniel jadi $4 juta. Bayangin, $4 juta.
Jelas aja semua pembunuh bayaran mata duitan di hotel itu langsung gelap mata dan nyerang Daniel berjamaah. Eve dan Daniel akhirnya terpaksa collab nih buat ngelawan gelombang musuh yang gak abis-abis. Daniel janji bakal kasih tahu lokasi markas The Cult, asalkan Eve bisa nyelamatin Ella. Dealnya oke tuh. Eve berhasil bawa Ella keluar dari neraka itu. Tapi ya namanya juga nasib lagi apes. Pasukan Lena berhasil ngelumpuhin mereka berdua. Akibatnya si kecil Ella tetap aja berhasil diculik sama mereka. Yah, gagal maning, gagal maning. Tapi tenang, ada karma instan buat para pembunuh serakah tadi. Pihak keamanan Hotel Continental Praha akhirnya turun tangan. Ingat kan aturannya? Dilarang bisnis di dalam hotel. Mereka semua dieksekusi di tempat kayak lagi bersih-bersih hama. Mampus. Untungnya Eve dilepasin, soalnya dia cuma self-defense alias membela diri. Jadi dia selamat dari amukan satpam hotel yang galak-galak. Abis lolos dari maut, Eve langsung OTW nemuin Frank si sommelier penyedia senjata buat persiapan perang besar-besaran. Pas lagi asyik pilih-pilih senjata berat, udah kayak cewek milih skincare tapi ini versi mematikan, tokonya si Frank malah diserang pasukan The Cult. Baku tembak pecah lagi guys. Tokonya hancur lebur berantakan, sayang banget itu displaynya. Frank yang ngerasa utang budi akhirnya ngasih info A1. Markas The Cult ada di kota terpencil dekat pegunungan salju bernama Hallstatt. OTW dingin-dingin kita. Since anyone who's ever gone looking has also gone missing. Pas lagi di jalan mau ke Hallstatt, Eve tiba-tiba ditelepon sama the director. Ini nih momen dimana Eve jadi anak durhaka. Director udah nyuruh pulang, marah-marah takut Ruska Roma hancur, sama Eve malah dicuekin dan dia tetap nekat lanjutin misi. Keras bak kepala banget emang. Nyampe di Hallstatt, ternyata itu bukan kota biasa, tapi sarangnya The Cult. Satu kampung isinya penjahat semua. Eve jelas kalah jumlah. Dikeroyok warga sekampung, dilumpuhin terus diserak ngadep ke The Chancellor. Nah, di sini nih bombshell-nya meledak. Siapin mental kalian. Ternyata Daniel itu anak kandung Chancellor. Berarti Ella itu cucunya sendiri. Gila nggak tuh? Chancellor ngeburu mereka karena Daniel mau nyelamatin Ella dari ajaran sesat kakeknya sendiri. Dan yang lebih bikin melongo, Lena, tangan kanan Chancellor yang jahat itu, ternyata kakak kandung Eve yang udah lama hilang. OMG, drama keluarga macam apa ini? Lena ternyata udah dicuci otak dari kecil buat benci bapaknya sendiri. Lena sempat ngajak Eve gabung, tapi Eve nolak mentah-mentah. Karena kesel ditolak, Chancellor yang udah sinting ini nyuruh pasukannya ngebom rumah tempat mereka berdiri. Duar! Eve yang emang nyawanya rangkap 9 berhasil selamat. Tapi Lena, dia kena beledakan parah banget dan kondisinya kritis banget. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Lena akhirnya sadar kalau selama ini dia cuma dimanipulasi. Sedih banget sih ini, baru ketemu langsung bye-bye. Tapi show must go on. Eve bangkit lagi, kali ini dia ngambil pedang katana, udah berasa samurai girl nih, dan ngebantai pasukan eksekutor yang datang.
Eve langsung ngambil alat komunikasi musuh, terus nantang Chancellor secara live. Dia bilang bakal datang buat balas dendam. Chancellor langsung ketar-ketir. Panik nggak? Panik lah, masa nggak? Dia langsung nelpon The Director, ngancem bakal ngancurin Ruska Roma kalau Eve nggak di-stop. Karena terpaksa dan demi nyelamatin organisasi, The Director bikin kesepakatan gila. Dia bakal ngirim pembunuh terbaik buat ngabisin Eve sebelum tengah malam. Kalian pasti nggak bakal nyangka siapa yang dikirim. Ini dia legend kita, si babang tampan pecinta anjing, John Wick. Iya, John Wick dikontrak buat ngebunuh Eve. Bayangin, Eve yang masih bau kencur harus lawan John Wick si Baba Yaga. Kelar udah hidup lo, Neng. Malamnya nih, momen yang paling bikin deg-degan akhirnya kejadian juga, Besti. Eve harus face to face lawan legenda hidup, si Baba Yaga alias John Wick. Aduh, kalau gue jadi Eve sih udah pingsan duluan kali ya. Tapi plot twistnya mencengangkan. Pas mereka lagi baku hantam, John Wick yang emang aslinya dendam kesumat sama High Table dan sistem korup mereka malah ngasih diskon ke Eve. Dia sengaja ngasih celah, mainnya nggak serius-serius amat, seolah bilang cepetan lo pergi sana. Wick beneran gak ngebunuh Eve dan malah ngebiarin si nenggelis ini lanjut buat nyelesain misi utamanya, mampusin si Chancellor. Let me finish this. Midnight. Dapet lampu hijau dari John Wick, Eve langsung gaspol nyerbu markas utama The Cult. Dan tahu gak senjatanya apa? Bukan pistol ecek-ecek, tapi flamethrower alias pelontar api, say. Gila, barbar banget. Dia ngebakar abis setiap musuh yang ngehalangin jalan dia. Udah kayak lagi grilling sate massal. Tapi tiba-tiba muncul si Dex, prajurit paling badak, paling kuat. Tanknya si Chancellor lah pokoknya. Dex ini juga bawa senjata api berat, bikin Eve sempat ke pojok dan nyaris jadi ayam bakar. Untungnya Prince Charming versi sangar kita balik lagi. John Wick muncul di saat kritis. Dia nembak tangki bensin di senjatanya Dex dan duar! Si Dex langsung meledak di tempat. Wick langsung nahan sisa pasukan kroco The Cult biar Eve bisa fokus ngejar si bos besar. Come on, he's only one man. Di puncak keributan, lihat tuh kelakuan si Chancellor. Dasar aki-aki pengecut, dia malah nyoba kabur naik mobil sambil nyeret Ella. Beraninya sama anak kecil, Untungnya Eve punya skill nyetir yang gak kaleng-kaleng. Dia berhasil nyegat mobil itu sampai mandek. Pas udah kepepet, si Chancellor masih aja sempat-sempatnya mau manipulasi Eve pakai omongan manis racun dunia. Halah, basi pak. Eve gak butuh ceramah motivasi. Tanpa banyak cincong, Eve langsung tarik pelatuknya. Dor! Tamatlah riwayat pemimpin sesat The Cult itu. Bye-bye, gak bakal kangen deh. Kelar urusan, John Wick langsung laporan ke The Director kayak karyawan teladan, ngabarin kalau Chancellor udah tewas. Akhirnya The Director bisa nafas lega. Ancaman perang sama Ruska Roma batal total. Aman, dunia persilatan damai lagi. Terus Eve bawa Ella balik ke bapaknya, Daniel, yang lagi recovery di Hotel Continental New York City. Duh, sumpah ya, reuninya bapak anak ini pasti mengandung bawang banget. Akhirnya si kecil Ella selamat sentosa. Kirain abis itu ceritanya bakal happy ending ala Disney, Eve pensiun terus buka laundry atau apa gitu kan. Jangan harap Besti, dunia pembunuh bayaran itu kejam. Pas Eve lagi coba hidup normal, tiba-tiba di tengah keramaian, HP semua orang bunyi ting-tong barengan. Notifikasi kontrak baru masuk, dan pasti cek, jeng-jeng. Targetnya adalah Eve sendiri. Aduh, nilai buruannya nggak ngotak, 81 miliar rupiah alias status ekskomunikado. Gila, satu dunia bakal ngeburu dia. Eve langsung pasang muka sangar, siap-siap buat ronde selanjutnya. Run Eve, run! Jadi kesimpulannya nih Besti, definisi keluarga cemara di film ini tuh sesat banget. Bayangin, kakek mau ngebunuh cucu, kakak mau ngebunuh adik, terus reuninya pakai acara bakar-bakaran satu kampung. Makanya, kalau punya kakek yang hobi main pistol dan ngaku-ngaku nabi, mending buruan masukin panti jompo aja deh, daripada bikin huru hara satu benua, terus ujung-ujungnya mati konyol di tangan cucu sendiri. Udah deh, kelar ceritanya. Sekarang giliran kalian bayar pajak hiburan ke gue. Klik tombol subscribe itu sekarang juga. Awas ya, kalau cuma nonton doang tapi gak like, gue doain malam ini didatengin John Wick buat minjem pensil. Jangan lupa share video ini ke grup keluarga kalian yang toksik, biar pada sadar diri.
Bye, warga sesat!